Perkenalkan, nama saya Cornelius Tabubolon dengan NIM 2003-02086. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Stambuk 2020. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari praktikum kualitas air. Materi pertama itu tentang pengenalan alat. Pengenalan alat pertama itu alat-alat mengukuran faktor fisika perairan. Yang pertama itu kecerahan. Pengukuran kecerahan menggunakan alat yang disebut itu capping seci atau seci disk. Seci disk adalah lempengan sederhana yang berbentuk lingkaran. Pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih. Yang kedua, suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Yang ketiga, padatan terlarut total atau TDS. Adalah bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring milipon dengan ukuran pori-pori 0,45 mikron. Setelah itu, alat-alat mengukur faktor kimia perairan. Yang pertama itu oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Menggunakan metode Winkler atau juga menggunakan diometer. Yang kedua itu adalah pH atau potential of hydrogen. Adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Biasanya diukur dengan menggunakan pH meter dan pH indikator. Setelah itu, alat-alat yang menggunakan penentuan parameter biologi, pertama itu plankton. Plankton adalah mikroorganisme yang ditemui hidup melayang di perairan, mempunyai gerak sedikit sehingga mudah terbawa arus. Yang kedua, bentos. Bentos adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik maupun dasar daerah tepian. Materi kedua itu adalah unsur-unsur material air. Unsur-unsur material air itu terbagi 3. Pertama, disolvet oksigen. DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2 adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Yang ketiga, pH atau alkalinitas merupakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu perairan. Yang keempat, kecerahan atau kekeruhan merupakan jarak pandang yang masih dilihat pada kedalaman tertentu. Yang kelima itu biological oxygen demand atau BOD merupakan kebutuhan oksigen biologis untuk mengukur proses-proses biologis yang berlangsung di dalam air. Yang keenam itu adalah chemical oxygen demand atau COD, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Ketujuh itu ion-ion yang ada di perairan. Yang pertama, ion utama di perairan, kalsium, magnesium, nitrogen. Kedua, ion-ion yang ada di perairan. Yang pertama silika, yang kedua mangan. Yang ketiga, ion renik di perairan. 1. Aluminium atau Al. Materi ketiga itu analisa sifat kimia air. Yang pertama itu derajat keasaman atau pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Cara kerjanya itu pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel. Materi ketiga itu adalah analisa sifat kimia air. Yang pertama itu pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Cara kerjanya itu pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel air sampai telah konstan langsung dibaca angka yang tertera pada pH meter tersebut. Yang kedua, oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air.
Cara kerjanya itu, sampel air diambil dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Oksigen terlarut diukur dengan menggunakan metode Winkler. Ketiga, karbon dioksida atau CO2 adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Cara kerjanya itu, pertama, pengambilan air sampel harus diusahakan sedemikian rupa sehingga terhindar kontak antara air sampel dengan udara. Analisa harus dilakukan segera, yaitu dalam waktu 2-3 jam setelah pengambilan contoh. Yang kedua, pipet 25 ml air sampel dan dimasukkan ke dalam air Lamier dengan hati-hati. Dapat mungkin hindari atau kurangi pengaruh aerasi. Yang ketiga, tambahkan 3-4 tetes indikator PP. Jika warna merah jambu menandakan tidak ada CO2. Jika tidak berwarna maka ada CO2, lalu lanjutkan percobaan. Yang keempat, titrasi segera dengan Na3CO3 atau NaOA sampai warna merah jambu yang stabil selama 30 detik. Yang kelima, catat nitran yang telah digunakan. Yang keempat, alkalinitas adalah gambaran kapasitas air untuk menetralkan asam. Materi keempat itu kecerahan dan kekeruhan. Pertama itu kecerahan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping Secchi. Prinsip penentuan kecerahan air dengan keping Secchi adalah berdasarkan batas pandangan kedalaman air untuk melihat warna putih yang berada di dalam air. Semakin keruh suatu badan air, akan semakin dekat batas pandangan. Sebaliknya, apabila semakin jernih suatu badan air, maka batas pandangan akan semakin jauh. Rumus mengukur kecerahan air adalah D sama dengan K1 tambah K2 per 2, di mana D adalah kecerahan, K1 adalah dis masih terlihat jelas, K2 dis terlihat remang-remang, sudah tidak nampak. Yang kedua itu kekeruhan. Kekeruhan adalah keadaan di mana transparansi suatu zat cair berkurang akibat kehadiran zat-zat tak terlarut. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus, maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan mikroorganisme lain. Kekeruhan dinyatakan dalam suatu turbinitas yang setara dengan 1 mg per liter. Kekeruhan dinyatakan dalam suatu turbinitas yang setara dengan 1 mg per liter. Materi kelima itu pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar atau polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran dapat mengakibatkan kematian maupun bukan kematian, misalnya terganggunya pertumbuhan tingkah laku dan karakteristik morfologi organisme akuatik. Untuk mengetahui kualitas perairan budidaya ikan dan dampak pencemaran air terhadap budidaya ikan, maka kita perlu melakukan kajian terhadap perairan tersebut. Adapun alat dan bahannya, yang pertama itu diometer, yang kedua pH meter, ketiga termometer. Bahannya itu sampel air budidaya ikan. Prosedur kerjanya yang pertama, ditentukan tempat budidaya ikan yang terkena pencemaran. Yang kedua, diukur parameter fisika maupun kimia perairan berupa DO, pH, dan suhu perairan tersebut. Materi keenam itu pengaruh pakan terhadap kualitas air. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha budidaya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu pemberian pakan secara berlebihan, yang kedua pemberian pakan sekenyangnya, yang ketiga pemberian pakan yang dibatasi. Metode pemberian pakan itu terbagi 3. Yang pertama pemberian pakan dengan tangan dengan metode disebar. Yang kedua pemberian pakan secara mekanik dengan cara menggunakan alat bantu pakan yang digerakkan oleh tenaga mekanik seperti
demand feeder, dan automatically feeder. Yang ketiga, pemberian pakan di hatchery untuk memudahkan proses pemberian pakan. Parameter kualitas air terbagi dua: amonia yang dikeluarkan oleh ikan melalui insang, urin, dan feses. Yang kedua, fosfat dalam bentuk fosfat merupakan mikronutrien yang diperlukan dalam jumlah kecil namun sangat esensial bagi organisme akuatik. Materi terakhir itu pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian produksi aquaculture diantaranya pakan meliputi kualitas dan kuantitas, pengolahan kualitas air dan limbah. Pembuatan filter air sederhana menggunakan alat dan bahan. Alatnya 1 buah penampung, 1 buah galon bekas atau drum bekas, keran, dan pipa penyambung. Bahannya itu air limbah, batu ukuran besar, kerikil, arang, ijuk, dan pasir. Prosedurnya itu, pertama, sediakan sebuah bak atau kolam dalam kedalaman 1 meter sebagai bak penampung. Kedua, bersihkan semua bahan, batu, kerikil, ijuk, pasir sampai kotorannya terbuang. Yang ketiga, buat bak penyaringan dalam galon atau drum bekas, beri keran pada ketinggian 5 cm dari dasar galon atau drum. Isi dengan ijuk, pasir, ijuk tebal, pasir halus, kerang burung kelapa, batu kerikil, dan batu-batu. Pada galon atau drum bekas, pada bagian paling bawah diisi batu setinggi 15 cm, setelah itu isi kerikil setinggi 10 cm, setelah itu isi arang setinggi 15 cm, setelah itu ijuk 10 cm, di atasnya pasir 15 cm, di atasnya lagi ijuk 15 cm, di atasnya pasir, yang paling atas ijuk. Fungsi bahan-bahan tersebut adalah pertama itu kerikil. Kerikil itu untuk menyaring kotoran-kotoran kasar. Yang kedua itu arang untuk penghilang bau. Yang ketiga ijuk, penyaring kotoran-kotoran halus. Yang keempat itu pasir halus untuk pengendap kotoran-kotoran halus yang masih lolos dari ijuk. Yang terakhir itu ijuk pada lapisan kedua, media penahan pasir halus agar tidak lolos ke lapisan bawahnya. Sekian penyampaian materi saya, terima kasih.